Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi tentang perkembangan sosial emosional anak R yang berusia 5 tahun 6 bulan. Nah, berdasarkan informasi awal, terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara di rumah dan di sekolah. Di rumah ia cenderung penurut dan fokus pada aktivitas yang ia sukai. Namun sebaliknya di sekolah, guru mencatat adanya kesulitan dalam memahami aturan, transisi, regulasi saat terjadi konflik sosial. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, anak R menunjukkan perilaku nyata seperti menarik napas panjang sebelum duduk, menyela pembicaraan lalu berhenti setelah ditegur, meninggalkan permainan saat frustasi, memilih kegiatan menggambar untuk menenangkan diri, serta mampu menyampaikan keberatan kepada teman dengan suara yang tenang. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak R berada pada kategori perlu stimulasi lanjutan. Nah, anak R ini telah menunjukkan potensi regulasi emosi dan kemandirian, namun masih membutuhkan dukungan dalam hal pengelolaan emosi saat konflik, serta kemampuan bertahan dalam aktivitas kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu refleksi etika observer. Dalam observasi, observer berupaya untuk mengamati anak tanpa mengganggu aktivitasnya, menjaga kerahasiaan datanya, serta mencatat perkembangan secara jujur dan objektif dengan bahasa yang profesional. Nah, melalui observasi ini, observer memahami bahwa perilaku sulit yang ditunjukkan oleh anak R bukanlah bentuk ketidakpatuhan, melainkan tanda bahwa anak sedang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan membutuhkan waktu transisi yang lebih lama. Nah, dengan tetap objektif dan tanpa memberi label negatif, observer melihat bahwa pemberian ruang tenang seperti kegiatan menggambar bisa membantu anak untuk menenangkan diri dan kembali stabil secara mandiri. Nah, apakah instrumen A ini layak digunakan secara berkelanjutan di TK? Instrumen observasi dan penilaian sosial emosional ini sesuai untuk penggunaan jangka panjang di TK karena pertama, sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Nah, indikator yang digunakan selaras dengan tugas perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun dan konteks kegiatan bermain di TK. Kedua, berbasis observasi perilaku nyata. Penilaian dilakukan melalui perilaku yang tampak secara langsung, bukan asumsi, sehingga relevan untuk memantau perkembangan anak secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ketiga, mendukung asesmen autentik PAUD. Instrumen ini sejalan dengan prinsip asesmen PAUD, yaitu alami, kontekstual, dan berpusat pada anak, serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan stimulasi lanjutan. Yang keempat, mudah diterapkan oleh guru. Skala BB, MB, BSH, BSB sederhana dan praktis sehingga memungkinkan guru menggunakan instrumen ini secara rutin tanpa membebani proses pembelajaran. Selanjutnya kita bandingkan antara instrumen A dengan instrumen B. Instrumen A ini berbentuk lembar observasi kualitatif deskriptif yang digunakan guru atau observer untuk menilai perilaku sosial emosional anak secara langsung dalam situasi yang nyata di kelas. Penilaian menggunakan kategori BB, MB, BSB, dan BSH, dilengkapi dengan catatan perilaku nyata sebagai bukti objektif hasil observasi. Sedangkan instrumen B ini, instrumen dari jurnal ilmiah ini merupakan instrumen terstandar berbentuk rating scale yang dikembangkan melalui prosedur ilmiah yang ketat. Nah, instrumen ini mengukur kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu pengetahuan,
gangguan emosi, ekspresi emosi, serta regulasi emosi. Instrumen ini telah melalui uji validitas isi oleh Fakar, validitas konstruk dengan analisis faktor, serta uji reliabilitas dengan hasil reliabilitas tinggi sehingga layak digunakan sebagai alat ukur formal. Secara umum, instrumen A lebih menekankan pada praktik asesmen autentik di kelas, bersifat fleksibel dan sangat kontekstual sesuai kondisi anak. Sementara itu, instrumen B dari jurnal ilmiah lebih menekankan pada ketepatan pengukuran psikometrik, konsistensi skor, dan generalisasi hasil karena berbasis penelitian dan analisis statistik. Nah, tentunya kedua instrumen ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasannya. Instrumen A, kelebihannya instrumen ini sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini karena menilai perilaku anak secara alami dan nyata dalam konteks bermain serta interaksi sosial sehari-hari. Keterbatasannya, hasil penelitian sangat bergantung pada subjektivitas observer sehingga berpotensi terjadi perbedaan penilaian antar guru apabila tidak disertai pelatihan dan pedoman yang seragam. Sementara itu, instrumen B, kelebihannya, instrumen ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi karena dikembangkan melalui prosedur ilmiah sehingga hasil pengukurannya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara keterbatasannya, instrumen relatif lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman khusus dalam pelaksanaan serta penskoran sehingga kurang praktis jika digunakan secara rutin oleh guru PAUD tanpa pendampingan. Demikian pemaparan hasil analisis yang telah kami lakukan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.